Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini saya akan bahas pinjol legal sudah serasa ilegal. Nagihnya sudah kayak ilegal. Simak dan tonton baik-baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, channel YouTube yang mewaraskan pikiran kalian, mengubah rasa takut menjadi berani. Channel YouTube favorit buat kalian semua yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas penagihan pinjol legal seperti ilegal ya. Mau tahu? Simak video ini, terupdate terkini dari penagihan dengan cara-cara teror yang dilakukan oleh para pinjaman online melalui para penagih atau juru tagihnya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin teman-teman semua support dan dukung channel YouTube ini mudah dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen yang positif tentunya, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru ya. Dan Anda harus juga tergabung dalam komunitas, yaitu saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Dan Anda juga bisa tergabung di grup WA PMP. Nah, spesial. Namun sebelum Anda bergabung, Anda wajib memiliki ini nih ya, kaos PMP. Ini syaratnya untuk masuk atau gabung di grup WA. Nah, untuk pemesanan kaos PMP ini boleh ke nomor ini. Ini nomor pemesanan kaos PMP, bukan nomor sharing atau konsultasi. Nah, kawan-kawan yang sudah memesan kaos walaupun barangnya belum sampai ke rumah Anda sudah masuk ya di grup WA PMP, boleh sharing dengan teman-teman lainnya di sana, dan boleh juga ya, Anda kalau tidak terjawab pertanyaan di grup, boleh japri saya untuk sharing. Ya, insya Allah saya untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda terkait masalah pinjaman online tentunya ya. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup WA PMP, boleh ikut ya sharing online melalui video live berupa acara Zoom meeting ya, melalui aplikasi Zoom tentunya. Nah, ini gratis, tidak berbayar, cukup menjadi member WA PMP selamanya. Anda gratis mengikutinya setiap hari Rabu, setiap pekannya ya tentunya. Nah, kawan-kawan juga yang sudah tergabung WA PMP boleh memiliki ini. Nah, ini adalah stiker. Stiker dilarang masuk ya, stop masuk. Yang mana ini adalah sebagai warning atau peringatan siapapun tidak boleh masuk, termasuk DC pinjol. DC pinjol terhenti langkahnya sekarang, tidak boleh masuk sembarangan ya tanpa izin Anda. Kalau tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Jadi terhenti sekarang para DC pinjol ya, setelah melihat ini nggak boleh masuk. Kalau menerobos masuk, videokan. Jangan ragu, videokan, tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai bukti untuk Anda lapor ke polisi. Ya, paham ya? Dan ini hanya untuk member WA PMP, boleh pemesanannya ke nomor ini. Silakan, tulis pesan saya pesan, stiker dilarang masuk. Nah, ada satu lagi, nih, kaos motivasi. Untuk memotivasi Anda, stop rapuh yuk tangguh, ojo kendor ya. Boleh Anda memilikinya, hubungi nomor ini. Silakan ya, tulis pesannya saya pesan kaos motivasi, langsung di ACC atau langsung dilayani oleh admin saya. Kawan-kawan, kita lihat. Pinjol legal menagih udah seperti ilegal. Simak videonya, semoga menguatkan. Kita lihat bareng-bareng, ada apa ini pinjol legal? Menagihnya seperti apa? Kita sama-sama tonton, sama-sama lihat ya, karena saya tayangkan buat kalian semua. Nah, ini dari kawan kita, oknum KP, seperti ini. Tahu kan KP? Ya, KP itu apa? Nah, kita lihat ya. Ini pengirimnya dari 0895276773 sekian. Gua tunggu pembayaran sekarang, nggak ada terima bukti pembayaran dari lu. Gua sebar foto selfie lu, pegang KTP ke semua kontak lu, pegang KTP ya, dan semua sosmed lu. No, ya lihat. Lagi dicari buronan pinjaman online atas nama ya, kita tutup ya semuanya ya. Dia udah bawa kabur uang perusahaan, dia udah maling uang pinjol. Kalau ketemu harap hati-hati dan bawa ke kantor polisi terdekat. Nggak lu bayar, sekarang foto selfie lu gua edit kayak gini.
Jadi diancam nasabah ini kalau belum melakukan pembayaran, maka foto selfie dia, foto KTP dia lagi pegang KTP dan lain sebagainya akan disebar sampai ke sosmed. Dan itu dari KP katanya. Kalian tahulah KP itu apa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ancaman dan teror masih terus terjadi dan makin meningkat eskalasinya seiring dengan nasabah banyak yang gagal bayar atau menunggak. Memang mereka tugasnya mengingatkan, mereminder, tapi bukan begini caranya. Namun bukan begini cara yang harus mereka sajikan untuk melakukan penagihan dengan cara meneror. Karena bukan hanya melanggar ya norma yang ada kepatutan, tapi melanggar juga aturan yang sudah diterapkan oleh OJK, yang mana mereka melakukan penagihan tidak boleh dengan cara kekerasan secara verbal, cara-cara kasar, apalagi menabrak aturan dan norma kepatutan. Ini sudah hancur ini. Ini bukan seorang penagih, tapi ini sebagai teroris. Teroris yang nyata-nyata berani memperlihatkan ya dengan nomor WhatsApp-nya seperti itu. Sudah tidak ada lagi rasa takut. Dan mereka melakukan seperti ini tanpa mengungkap jati dirinya dari mana. Sementara nasabah sudah jelas hanya menunggak di aplikasi mana. Nah, jadi sudah kebaca siapa yang melakukan teror ini. Maka tadi dia bilang dari KP katanya kan. Nah, kawan-kawan, menghadapi teror seperti ini Anda nggak usah takut. Ini adalah teror dan ancaman yang biasa diterima dan banyak juga diterima oleh kawan-kawan lainnya yang menunggak pinjaman online. Bukan hanya di aplikasi ini, banyak aplikasi. Bahkan sekarang sudah tidak bisa dibedakan antara legal dengan ilegal. Sudah hampir mirip. Namun ada perbedaan. Kalau legal, biasanya kalau mengancam teror, dia tidak menyertakan dari aplikasi mana. Tapi kalau ilegal itu berani ya. Kalau ilegal sekarang dengan ancaman teror dan sejenisnya yang mereka kirimkan ke nasabah, baik melalui pesan WA atau email, mereka berani menunjukkan jati diri. Misalnya dari pohon uang, dari cash dana, atau dari apapun, mereka menyebutkan aplikasinya, mereka ancam nasabahnya agar menyegerakan bayar. Tapi kalau tidak ada nama aplikasinya, sudah diduga bahwa itu dilakukan oleh pinjol legal. Namun mereka tidak menunjukkan dari mana mereka, karena mereka takut tersandung dengan aturan hukum. Masih ada rasa takut sih sebenarnya, tapi mereka konyol. Ya konyol yang melakukan seperti itu. Sekarang logikanya, siapa yang mau melakukan pembayaran, yang mau bayar kalau menagih dengan cara seperti ini? Menagih dengan ancaman, menagih dengan teror, menagih dengan umpatan, menagih dengan ya merendahkan harkat dan martabat dari yang ditagihnya. Siapa yang mau bayar? Hanya orang yang nggak waras saya rasa. Setelah diancam, dicaci maki, ya pokoknya dipermalukan, masih mau bayar, kebangetan. Dan saya rasa ada hal yang aneh kalau Anda masih membayar. Kawan-kawan, kalau kita masih melakukan pembayaran atas apa yang sudah mereka lakukan, termasuk mencaci maki, ya, membuat Anda stres, membuat Anda malu, bahkan mereka menyerang sampai ke sosmed, lalu Anda masih bayar, artinya Anda melegalkan tindakan dan kelakuan mereka. Yang ujungnya, tujuannya, mereka berarti berhasil. Bahwa dengan kalimat-kalimat kasar yang mereka kirimkan, dengan teror dan ancaman yang mereka sampaikan kepada pesan WA Anda, artinya itu adalah sesuatu hal yang membuat mereka berhasil menagih, dan artinya terus-menerus akan mereka lakukan. Karena setelah mereka ancam Anda, setelah mereka tebarkan teror, Anda langsung bayar. Anda lalu bayar. Anda kirimkan bukti bayar. Artinya mereka akan meneruskan kebiasaan ini untuk penagih-penagih selanjutnya. Dan apakah Anda tega mengorbankan anak bangsa lainnya, ya, untuk mereka terus eksis melakukan hal dan kegiatan seperti ini? Saya rasa Anda sendiri cukup punya nurani ya untuk tidak meneruskan pembayaran. Karena kalau Anda terus-menerus melakukan pembayaran, Anda ikut mendukung mereka untuk melakukan kekejian-kekejian berikutnya, untuk memberikan mereka keleluasaan melakukan upaya-upaya tagih dengan cara-cara seperti ini. Karena hanya satu, stop cara mereka menagih dengan cara kita tidak bayar alias gagal bayar. Itu salah satu sarana dan upaya kita menghentikan kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Jangan biarkan mereka melegalkan tindakan ilegal. Jangan biarkan mereka, kita membiarkan ya kelakuan mereka ini untuk terus-menerus melakukan ancaman dan teror saat melakukan penagihan. Ingat, mereka hidup
dari uang tagihan yang masuk. Mereka eksis dan masih ada sebagai tenaga penagih atas uang angsuran yang kita bayar. Kalau kita tidak bayar, alias gagal bayar, alias stop bayar, maka mereka tidak akan pernah ada lagi dan tidak ada eksis lagi dan tidak pernah lagi bekerja sebagai tenaga penagih atau SDM penagihan. Paham ya? Jadi cuma satu syarat. Kita ikut untuk menutup kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini, walaupun itu dilakukan oleh aplikasi legal dengan cara stop bayar. Biar mereka tahu bahwa tindakan mereka, arogansi mereka, melakukan ancaman dan teror kepada masyarakat, khususnya nasabah pinjaman online, adalah sebagai bentuk kesalahan yang fatal, dan tentunya nasabah atau masyarakat melawannya nggak usah demo. Ada yang bilang, Pak, demo aja Pak ke kantor OJK, nggak perlu. Pak, demo aja ke kantor pinjolnya, nggak perlu. Ngapain demo ya? Percuma, nggak akan didengar. Lebih tepat lagi Anda nggak bayar, lama-lama gulung kok, gulung tikar. Nggak ada perusahaan sehebat apapun, sekuat apapun pondasinya. Kalau keuangannya ya pincang atau goyang, ya boleh dibilang kalau misalnya collection atau penagihan itu kalau tidak ada yang bayar, stres dan gulung tikar, udah itu aja ya. Mudah sekali cara Anda untuk membalas kelakuan dan kegiatan-kegiatan ilegal yang mereka lakukan. Itu saja yang mau saya sampaikan ya. Pastikan Anda terus stay tune di channel YouTube ini untuk memperkaya wawasan kalian agar kalian tambah lagi tenang, dan pastikan kalian join di grup WA PMP karena itu yang lebih penting lagi ya. Biar Anda lebih lagi bisa disupport oleh kawan-kawan lain dan oleh saya di sana, dan Anda istilahnya mendapatkan kekeluargaan yang lebih panjang lagi, silaturahmi yang lebih luas lagi, karena di grup WA tersebut banyak sekali ya dari beberapa kalangan, dari ASN, ada dari teman-teman akademisi ya, dari pengusaha dan sebagainya. Insya Allah jadi pertemanan yang insya Allah bermanfaat dan baik ya, positif, dan tentunya memperluas jaringan Anda juga. Nah, silakan kawan-kawan. Nah, ada iklannya di sini. Yang merah tadi yang hilir mudik jalan ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri, silakan Anda hubungi nomor telepon tersebut. Oke? Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari teman-teman semua, dari kawan-kawan, dengan cara tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan upaya mereka merontokkan mental Anda dengan cara mengancam, menteror, Anda sudah bisa senyum atas ancaman tersebut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, sampai di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat Anda semua ya. Anda sudah melihat ancaman yang mereka lakukan. Akan melakukan teror. Ya, akan melakukan teror ke sosmed Anda. Ya, akan melakukan teror-teror ke kontak-kontak Anda. Itu yang dilakukan oleh legal. Aplikasi legal, tidak menyebutkan namanya. Kalau dari aplikasi ilegal, mereka dengan terus terang berani menampakkan wujudnya dengan menuliskan aplikasi dari mana. Tapi kalau legal ya seperti ini ya. Namun kita bisa ambil kesimpulan yang baik dari apa yang dihadapi oleh teman kita ini ya, diancam seperti ini. Cuekin, bodo amat, langsung blokir, report. Nggak usah dibayar. Aplikasi apa yang saat ini Anda tunggak, ya menunggak? Nggak usah dibayar, karena diduga itulah pelakunya. Sudah, nggak usah dibayar. Biarkan mereka akan tereliminasi dengan sendirinya, mereka akan keluar dari perusahaan itu dengan sendirinya, karena tidak ada satupun perusahaan yang mau membayar karyawannya yang tidak becus bekerja. Ya, kita nyatakan ini tidak becus bekerja. Karena apa? Yang mereka lakukan bukan sebuah atau bukan serangkaian tugas penagihan, namun lebih tepatnya serangkaian teror yang dilakukan oleh ya, terorganisir oleh kelompok penagih ya, seperti ini cara mereka, dan kita bungkam dengan cara gagal bayar, stop bayar. Sudah punah mereka lama-lama juga ya. Sekuat apapun perusahaan membayar, tidak akan pernah bisa membayar orang-orang yang tidak produktif, tidak becus kerja, dan tidak bisa menagih ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin kawan-kawan semua sudah paham ya. Tadi sudah komitmen, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, tidak lagi takut menghadapi situasi apapun. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Saya tutup dengan doa. Kawan-kawan semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah pulihkan sakit kalian, diangkat sakit penyakitnya kembali sehat. Kawan-kawan yang sekarang sedang kesulitan ekonomi, semoga Allah pulihkan
kondisi ekonomi kalian menjadi ekonomi tanpa riba, berkah ya buat anak istri kalian semua, untuk keluarga Anda juga. Nah, kawan-kawan yang saat ini sedang berikhtiar bekerja, semoga Allah luaskan rezeki kalian, dilancarkan, dimudahkan atas setiap aktivitas pekerjaan, dan tentunya dijauhkan dari setiap bahaya yang mengintai kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap tersenyum, stay tune di channel YouTube ini. Pastikan Anda tergabung di grup WA PMP ya, karena grup itu benar-benar bermanfaat, karena banyak sekali yang benefit yang bisa Anda peroleh, termasuk Anda bisa mengikuti Zoom secara gratis setiap hari Rabu ya, setiap pekannya. Keren ya, luar biasa, bisa tatap muka secara live dengan saya ya, gratis, tidak berbayar. Di tempat lain sudah berbayar mahal. Oke kawan-kawan, itu saja, tetap semangat ya. Saya yakin kalian semua punya spirit yang kuat untuk keluar dari jeratan riba pinjol. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.